Gibran Rakabuming meledek adik iparnya dengan menyinggung usulan pemecatan dari kader PDIP. Momen tersebut terjadi saat cawapres dari Koalisi Indonesia Maju itu menghadiri konsolidasi Kim di Medan, Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023. Dalam acara itu, Wali Kota Medan Bobi Nasution yang juga adik ipar Gibran, turut hadir mendampingi. Acara itu dihadiri sekitar 1000-an orang yang ingin menyampaikan pesan kepada Gibran. Beberapa kali Gibran melempar guyonan dengan para anak muda di kota Medan. Termasuk saat merespons pembahasan tentang sejumlah anggota HIPMI yang pindah partai. Seorang anggota HIPMI menjelaskan banyak rekan-rekannya yang pindah partai. Namun setelah pindah ada yang mencalonkan diri sebagai kepala desa, bahkan Bupati Labuhan Batu. Ia juga menyinggung soal Bobi Nasution. Menurutnya jika Bobi Nasution mengatakan aman, maka pihak HIPMI lebih dari aman. Kalau Pak Wali bilang aman barang itu. Kalau kami bilang rata barang itu. Artinya kami siap dukung penuh calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo dan Mas Gibran, ujarnya. Menanggapi hal itu, Gibran pun meledek nasib adik iparnya Bobi Nasution yang diusulkan pemecatan oleh DPC PDIP Medan. Di sini jangan sebutkan partainya. Soalnya yang ini sudah dipecat, sambil menunjuk adik iparnya Bobi Nasution. Ucapnya guyonan tersebut kemudian disambut gelak tawa ribuan warga yang menghadiri acara itu. Gibran kemudian mengatakan bahwa dalam kegiatan tersebut ia tidak menyebutkan asal partai. Gak usah disebut dari partai mana. Kita semua teman, jelasnya. Gibran Rakabuming meledek adik iparnya dengan menyinggung usulan pemecatan dari kader PDIP. Momen tersebut terjadi saat cawapres dari Koalisi Indonesia Maju itu menghadiri konsolidasi KIM di Medan pada Sabtu 18 November. Dalam acara itu, Wali Kota Medan Bobi Nasution yang juga adik ipar Gibran turut hadir mendampingi. Acara itu dihadiri sekitar 1000-an orang yang ingin menyampaikan pesan kepada Gibran. Beberapa kali Gibran melempar guyonan dengan para anak muda di kota Medan, termasuk saat merespon pembahasan tentang sejumlah anggota HIPMI yang pindah partai. Seorang anggota HIPMI menjelaskan banyak rekan-rekannya yang pindah partai, namun setelah pindah ada yang mencalonkan diri sebagai kepala desa bahkan Bupati Labuhan Batu. Ia juga menyinggung soal Bobi Nasution. Menurutnya jika Bobi Nasution mengatakan aman, maka pihak HIPMI lebih aman. Menanggapi hal itu, Gibran pun meledek nasib adik iparnya Bobi Nasution yang diusulkan pemecatan oleh DPC PDIP Medan. Guyonan tersebut kemudian disambut gelak tawa ribuan warga yang menghadiri acara itu. Gibran kemudian mengatakan bahwa dalam kegiatan tersebut ia tidak menyebutkan asal partai. Jangan disebutkan partainya. Karena ini sudah dipecat. Kalau saya disebut partainya ya, kita semua teman ya. Iya Pak. Pokoknya nggak apa-apa. Kebetulan juga salah satu owner ini mas ini, tapi di seberang presidennya harus milih. Tidak paksakan mas. Nggak tahu mana dulu seberang mana. Nggak mau mas. Oh nanti besok. Kami ini setia mas. Kalau ketua BPD pecat, kalau pecat ya kami ikut mas. Ini tadi mana? Yuk. Lari. Oh, di seberang juga. Ya mas, di seberang juga seberang mas. Oke. Di seberang kita sebut satu persatu aja. Siap. Jadi di Labuan Batu mas kemarin waktu ketua umum DPP hadir, alhamdulillah dulu Kades sekarang mencalonkan bupati. Mana Pak Kades? Bupati Labuan Batu maju mas. Dari Kades mas kami dapat support dari Mas Bobi maju mas. Bukan di seberang mana atau seberang mana ya, dukung atau mendukung. Kayak ini saya lihat anak-anak muda semua loh yang maju. Nah itu urusan dukung-mendukung, urusan belakang. Yang penting kan di pemerintahan itu sekarang diisi anak-anak muda.
Kami dari merasa bangga karena ada pemimpin keterwakilan anak-anak muda yang insya Allah akan memimpin bangsa ini ke depannya. Kami banyak berharap tangan Mas bisa membawa terutama kami muda-muda ini ke arah yang gak pun kami sampaikan, pasti Mas juga tahu lah Mas kemauan anak muda ini seperti apa. Ini Mas masih selalu mendoakan dan kami di Sumatera Utara ini solid, all in, di bawah kepemimpinan yaitu Bobi Abed Nasution. Satu komando. Bojua. Lipi Sumut. Jelas sekarang kasih rata ini Mas. Ini bakal duduk bareng jadi. Ada saingannya. Ya, kepada teman-teman semua boleh duduk dulu, tertib dulu, kita jangan disebutkan partainya. Ya, siap. Dan ini udah dipaksa. Nggak usah disebut partainya ya. Kita semua teman ya. Iya, Pak. Pokoknya nggak apa-apa. Kebetulan juga salah satu owner ini Mas anak ini. Tapi di seberang presidennya harus milih. Tidak paksakan Mas. Nggak tahu Mana dulu sekarang mana lagi? nggak mau Mas. Oh nanti besok. Kami ini setia Mas. Kalau ketua BPD pecat, kalau dipecat ya kami ikut Mas. Bukan di seberang mana atau seberang mana ya, dukung atau mendukung. Kayak ini saya lihat anak-anak muda semua loh yang maju dalam hal itu. Nah itu urusan dukung mendukung, urusan belakang. Yang penting kan di pemerintahan itu sekarang diisi anak-anak muda. Kami dari merasa bangga karena ada pemimpin keterwakilan anak-anak muda yang insya Allah akan memimpin bangsa ini ke depannya. Kami banyak berharap tangan Mas bisa membawa terutama kami muda-muda ini ke arah yang gak pun kami sampaikan, pasti Mas juga tahu lah Mas kemauan anak muda ini seperti apa. Ini Mas masih selalu mendoakan dan kami di Sumatera Utara ini solid, all in, di bawah kepemimpinan yaitu Bobi Abed Nasution. Satu komando. Bojua. Lipi Sumut. belum ada belum berlabuh kemana-mana. Mungkin di sebelah ada Mbak Mufia nanti mengatnya ke Golkar ya. Katanya ada kabar diberitahukan kepada para penumpang tujuan stasiun Aras Kabu yang berada di kereta 2 Kemarin, saya nggak tahu datang belum, yang pasti saya dapat suratnya. harap berpindah ke kereta 1 untuk turun di stasiun tujuan. Periksa kembali barang bawaan Anda sebelum meninggalkan kereta. Terima kasih. Kenyataan. Tapi kan dari DPP-nya sendiri juga belum diinformasikan. Kemarin tadi saya bilang, gue kalau saya terima surat, saya dinyatakan tidak apalagi termasuk kategori untuk memenuhi syarat untuk menjadi anggota. Sudah bertemu dengan Ibu Mega setelah adanya surat pemecatan itu atau belum? Kalau dari DPP-nya sendiri ada komunikasi nggak ke Abang? DPP belum, baru komunikasi kemarin dengan DPC yang menginformasikan suratnya kan dari DPC, jadi yang komunikasi dengan DPC pada saat penyerahan suratnya kemarin. Baik, terima kasih. Sudah ada penawaran belum Mas? Apanya? Dari partai-partai lain? Nggak ada, belum tahu. Godaan, rayuan. Katanya PSI Mas, bisik-bisik. PSI selalu merayu di mana-mana nih. Oke. Ya. Terima kasih. Oleh sedikit mengoleh. Udah. Oleh sedikit mengoleh. Udah.
Bagi kami surat yang beredar Pak dari PDI itu sikap kita gimana Pak sebenarnya Pak? Sikap kita kayak kemarin, pokoknya jawabannya kalau tentang politik, tentang itu sore ini kita lagi di gedung Dewan, gedungnya rakyat Kota Medan, ada juga sama Pak Ketua DPR, kita nggak ada bahas itu. Ini kita bahas kepentingan dari masyarakat. Pak, di surat disebutkan ada pelanggaran etik Pak. Sama? Itu ada pelanggaran apa? Ini bilang nanti itu Pak, jawaban. berarti nanti sore janji lagi ya Pak? Nanti sore Iya, jangan Pak. lagi. Ya. Yang tentang Medan dulu. Apa? Itu lagi. Bagaimana Pak ya? Ya suratnya, pokoknya suratnya baru saya terima tadi malam. Saya sudah terima suratnya tadi malam. Isi suratnya, Ya, tanggapannya terhadap surat itu seperti apa Pak? tanggapannya tentunya terima kasih kepada PT Perjuangan yang sampai dengan hari ini juga mensupport saya di pemerintah Kota Medan, yang mudah-mudahan kedepannya terus mensupport untuk masyarakat, untuk kepentingan masyarakat, kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan yang masing-masing. Pak, tapi kan di dalamnya itu disebutkan Pak, kalau misalnya Bapak tidak memenuhi syarat lagi sebagai kader PDIP, itu apakah artinya Bapak dipecat atau seperti apa Pak? Waktu yang di dalam Di situ. Pak, ya mungkin dari Bapak gimana? Ya pokoknya terima surat, isinya maknanya, yang tanda tangannya Pak Fuad, Pak ini, yang maknanya seperti apa? Ada ketua ASIM di situ. Nah, Pak, kalau koordinasi Bapak dengan DPG seperti apa? Bapak koordinasi dengan DPG seperti apa? Pak Bobi. Ikut. Sekjen PDIP Hasto Kristianto berbicara soal usulan pemecatan Gibran dan Bobi Nasution dari PDIP. Hasto membenarkan DPC PDIP Solo telah melayangkan surat usulan pemberhentian Gibran sebagai kader. Hasto menuturkan surat usulan itu substansinya tidak jauh berbeda dari surat yang diajukan oleh DPC PDIP Medan terhadap Wali Kota Medan Bobi Nasution. Bobi sebelumnya juga diusulkan ke DPP PDIP untuk diberhentikan lantaran sikap politiknya yang memilih berseberangan dengan partai berlambang banteng ini. Ia memilih mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden, padahal PDIP sudah memutuskan untuk mengusung Ganjar Pranowo. Hasto kemudian memilih untuk enggan berkomentar banyak soal Bobi dan Gibran karena sudah tutup buku. Itu sudah semua tutup buku, yang penting pemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud dengan penuh keyakinan. Kenapa sudah Gibran? Ya, Kenapa beda semua. dengan Pak Gibran? Mas Gibran juga sama, sudah tutup buku, surat sudah diberikan, DPC sama isinya. Yang beda hanya tanggal dan yang tanda tangan, tapi substansinya sama. Ya. Penegasannya udah dipecat berarti? Ya, penegasannya adalah seluruhnya berkonsentrasi pada pemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud dengan angka 3, dengan nomor 3 yang bahasanya tadi bagus ya, Trisila Weda itu lurus, benar dan jujur. Ini kekuatan yang paling otentik dari rakyat yang disuarakan oleh Pak Ganjar dan Prof Mahfud. Pak, ada tanggal berapa Beredar fakta integritas PJ Bupati Sorong bagaimana Pak? Ya diusut saja semuanya. Kan kita menang ini suara rakyat. Kita menang bukan fakta integritas. Pak, ada aktivis mengatakan PJ Gubernur Babel itu dicopot karena tidak mau mendukung Mas Gibran. Udah monitor dan tanggapannya seperti apa, Pak? Itu yang perintah lepas-lepas panduk nggak dicopot. Pak, tanggal surat tutup bukunya Gibran itu tanggal berapa berarti Pak? Nanti dilihat pernyataan Pak Rudi Solo. Ya. Pak, nanti malam Pak Ganjar nonton Coldplay nggak nih kira-kira? Ya itu kan semua favorit. Ada yang dapat tiket bisa nonton, kalau nggak dapat tiket ya nonton lewat sosial media. Pak Ganjar dapat tiket ya? Ya, gitu ya. Oke Pak, siapa? Oke. Gibran Rakabuming meledek adik iparnya dengan menyinggung usulan pemecatan dari kader PDIP. Momen tersebut terjadi saat cawapres dari Koalisi Indonesia Maju itu menghadiri konsolidasi Kim di Medan, Sabtu,
tanggal 18 November tahun 2023. Dalam acara itu, Wali Kota Medan Bobi Nasution yang juga adik ipar Gibran, turut hadir mendampingi. Acara itu dihadiri sekitar 1000-an orang yang ingin menyampaikan pesan kepada Gibran. Beberapa kali Gibran melempar guyonan dengan para anak muda di Kota Medan. Termasuk saat merespons pembahasan tentang sejumlah anggota HIPMI yang pindah partai. Seorang anggota HIPMI menjelaskan banyak rekan-rekannya yang pindah partai. Namun setelah pindah ada yang mencalonkan diri sebagai kepala desa, bahkan Bupati Labuhan Batu. Ia juga menyinggung soal Bobi Nasution. Menurutnya jika Bobi Nasution mengatakan aman, maka pihak HIPMI lebih dari aman. Kalau Pak Wali bilang aman barang itu, kalau kami bilang rata barang itu, artinya kami siap dukung penuh calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo dan Mas Gibran, ujarnya. Menanggapi hal itu, Gibran pun meledek nasib adik iparnya Bobi Nasution yang diusulkan pemecatan oleh DPC PDIP Medan. Di sini jangan sebutkan partainya, soalnya yang ini sudah dipecat, sambil menunjuk adik iparnya Bobi Nasution. Ucapnya guyonan tersebut kemudian disambut gelak tawa ribuan warga yang menghadiri acara itu. Gibran kemudian mengatakan bahwa dalam kegiatan tersebut ia tidak menyebutkan asal partai. Gak usah disebut dari partai mana. Kita semua teman, jelasnya. Gibran Rakabuming meledek adik iparnya dengan menyinggung usulan pemecatan dari kader PDIP. Momen tersebut terjadi saat cawapres dari Koalisi Indonesia Maju itu menghadiri konsolidasi KIM di Medan pada Sabtu 18 November. Dalam acara itu, Wali Kota Medan Bobi Nasution yang juga adik ipar Gibran turut hadir mendampingi. Acara itu dihadiri sekitar 1000-an orang yang ingin menyampaikan pesan kepada Gibran. Beberapa kali Gibran melempar guyonan dengan para anak muda di Kota Medan, termasuk saat merespon pembahasan tentang sejumlah anggota HIPMI yang pindah partai. Seorang anggota HIPMI menjelaskan banyak rekan-rekannya yang pindah partai, namun setelah pindah ada yang mencalonkan diri sebagai kepala desa bahkan Bupati Labuhan Batu. Ia juga menyinggung soal Bobi Nasution. Menurutnya jika Bobi Nasution mengatakan aman, maka pihak HIPMI lebih aman. Menanggapi hal itu, Gibran pun meledek nasib adik iparnya Bobi Nasution yang diusulkan pemecatan oleh DPC PDIP Medan. Guyonan tersebut kemudian disambut gelak tawa ribuan warga yang menghadiri acara itu. Gibran kemudian mengatakan bahwa dalam kegiatan tersebut ia tidak menyebutkan asal partai. Jangan disebutkan partainya. Dan ini udah dipecat. Gak usah disebut partainya ya. Kita semua teman ya. Iya Pak. Pokoknya nggak apa-apa. Kebetulan juga salah satu owner ini mas, tapi di seberang presidennya harus milih. Tidak paksakan mas. Nggak tahu Mana dulu seberang mana lagi. nggak mau mas. Oh nanti besok. Kami ini setia mas. Kalau ketua BPD pecat, kalau pecat ya kami ikut mas. Ini tadi mana? Yo kan yo. Lari. Oh, di seberang juga. Ya mas. Di seberang juga. Di seberang mas. Tapi di seberang kita sebut satu persatu aja. Siap. Jadi di Labuhan Batu mas kemarin waktu ketua umum DPP hadir, alhamdulillah dulu kades sekarang mencalonkan bupati. Mana Pak Kades? Bupati Labuhan Batu maju mas. Dari kades mas kami dapat support dari Mas Bobi maju mas. Bukan di seberang mana atau seberang mana ya, dukung atau mendukung. Kayak ini saya lihat anak-anak muda semua loh yang maju. Nah, itu loh. Urusan dukung-mendukung, urusan belakang. Yang penting kan di pemerintahan itu sekarang diisi anak-anak muda. Kami dari merasa bangga karena ada pemimpin keterwakilan anak-anak muda yang insya Allah akan memimpin bangsa ini ke depannya. Kami banyak berharap
berharap tangan Mas bisa membawa terutama bagi muda-muda ini ke arah yang nggak pun kami sampaikan, pasti Mas juga tahu lah Mas kemauan anak muda ini seperti apa. Ini Mas masih selalu mendoakan dan kami di Sumatera Utara ini solid, all in, di bawah kepemimpinan Eko Bobi Abed Nasution. Satu komando. Berjuang. Mimpi Sumut. Udah jelas Mas barang ya. Kasih rata ini Mas. Ini bakal duduk bareng jadi. Ada saingannya. Ya, kepada teman-teman semua boleh duduk dulu, tertib dulu kita. Jangan disebutkan partainya. Siap. Yang ini udah dipecat. Kalau saya disebut partainya ya, kita semua teman ya. Iya Pak. Pokoknya nggak apa-apa. Kebetulan juga salah satu owner ini Mas anak ini, tapi di seberang presidennya resmi. Tidak paksakan Mas. Nggak mau Mana dulu seberang mana lagi? nggak mau Mas. Oh nanti besok kami ini setia Mas. Kalau ketua BPD pecat, kalau dipecat ya kami ikut Mas. Bukan di seberang mana atau seberang mana ya, dukung atau mendukung. Kayak ini saya lihat anak-anak muda semua loh yang maju. Nah, itu urusan dukung mendukung, urusan belakang. Yang penting kan di pemerintahan itu sekarang diisi anak-anak muda. Kami dari merasa bangga karena ada pemimpin keterwakilan anak-anak muda yang insya Allah akan memimpin bangsa ini ke depannya. Kami banyak berharap tangan Mas bisa membawa terutama bagi muda-muda ini ke arah yang nggak pun kami sampaikan, pasti Mas juga tahu lah Mas kemauan anak muda ini seperti apa. Ini Mas masih selalu mendoakan dan kami di Sumatera Utara ini solid, all in, di bawah kepemimpinan Eko Bobi Abed Nasution. Satu komando. Berjuang. Mimpi Sumut. Belum ada belum berlabuh kemana-mana. Walaupun di sebelah ada Pak Mufia, nanti mengatnya ke Golkar kayak. Katanya ada kabar diberitahukan kepada para penumpang tujuan stasiun Aras Kabu yang berada di kereta 2 Kemarin, saya nggak tahu datang belum, yang pasti saya dapat suratnya. harap berpindah ke kereta 1 untuk turun di stasiun tujuan. Periksa kembali barang bawaan Anda sebelum meninggalkan kereta. Terima kasih. Kenyataan. Tapi kan dari DPP-nya sendiri juga belum sih informasinya. Kemarin tadi saya bilang, saya terima surat, saya dinyatakan tidak apalagi termasuk kategori untuk memenuhi syarat untuk menjadi anggota. Sudah bertemu dengan Ibu Mega setelah adanya surat pengangkatan itu atau belum? Kalau dari DPP-nya sendiri ada komunikasi nggak ke Abang? DPP belum. Baru komunikasi kemarin dengan DPC yang menginformasikan suratnya kan dari DPC. Jadi yang komunikasi dengan DPC pada saat penyerahan suratnya kemarin. Baik, terima kasih. Sudah ada penawaran belum Mas? Apanya? Dari partai-partai lain? Nggak ada, belum tahu. Godaan, rayuan. Katanya PSI Mas. Bisik-bisik. PSI selalu merayu di mana-mana nih. Oke. Ya. Terima kasih. Boleh sedikit mewali. Udah. Boleh sedikit mewali. Udah. Pak Wali, ketika surat yang beredar Pak dari PDI itu sikap kita gimana Pak sebenarnya Pak? Sikap kita kayak kemarin
pokoknya jawabannya kalau tentang politik, tentang itu sore. Ini kita lagi di gedung Dewan, gedungnya rakyat Kota Medan, ada juga sama Pak Ketua DPR, kita nggak ada bahas itu. Ini kita bahas kepentingan dari masyarakat Kota Pak, Medan. di surat disebutkan ada pelanggaran etik Pak. Sama? Berarti ada pelanggaran etik. Ini bilang nanti itu Pak, jawaban. berarti nanti sore janji lagi ya Pak? Nanti sore Iya, jangan Pak. lagi. Ya. Kali. Yang tentang Medan dulu. Apa? Itu lagi. Bagaimana Pak ya? Ya suratnya, pokoknya suratnya baru saya terima tadi malam. Saya sudah terima suratnya tadi malam. Isi suratnya, Ya, tanggapannya terhadap surat itu seperti apa Pak? tanggapannya tentunya terima kasih kepada PT Perjuangan yang sampai dengan hari ini juga mensupport saya di pemerintah Kota Medan, yang mudah-mudahan kedepannya terus mensupport untuk masyarakat, untuk kepentingan masyarakat, kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan yang masing-masing. Pak, tapi kan di dalamnya itu disebutkan Pak, kalau misalnya Bapak tidak memenuhi syarat lagi sebagai kader PDIP, itu apakah artinya Bapak dipecat atau seperti apa Pak? Waktu yang di dalam Asim di situ. Pak, ya mungkin dari Bapak gimana? Ya pokoknya terima surat, isinya maknanya yang tanda tangannya Pak Ketua tadi juga ada di sini. Yang maknanya seperti apa? Ada Ketua Asim di situ. Nah, Pak, kalau koordinasi Bapak dengan DPK seperti apa? Bapak koordinasi dengan DPK seperti apa? Pak Bobi. Ikut. Sekjen PDIP Hasto Kristianto berbicara soal usulan pemecatan Gibran dan Bobi Nasution dari PDIP. Hasto membenarkan DPC PDIP Solo telah melayangkan surat usulan pemberhentian Gibran sebagai kader. Hasto menuturkan surat usulan itu substansinya tidak jauh berbeda dari surat yang diajukan oleh DPC PDIP Medan terhadap Wali Kota Medan Bobi Nasution. Bobi sebelumnya juga diusulkan ke DPP PDIP untuk diberhentikan lantaran sikap politiknya yang memilih berseberangan dengan partai berlambang banteng ini. Ia memilih mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden, padahal PDIP sudah memutuskan untuk mengusung Ganjar Pranowo. Hasto kemudian memilih untuk enggan berkomentar banyak soal Bobi dan Gibran karena sudah tutup buku. Itu sudah semua tutup buku, yang penting pemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud dengan penuh keyakinan. Kenapa sudah Gibran Pak Gibran? Ya, Kenapa beda semua. dengan Pak Gibran? Mas Gibran juga sama, sudah tutup buku, surat sudah diberikan, DPC sama isinya. Yang beda hanya tanggal dan yang tanda tangan, tapi substansinya sama, ya. Penegasannya udah dipecat berarti? Ya, penegasannya adalah seluruhnya berkonsentrasi pada pemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud dengan angka 3, dengan nomor 3, yang bahasanya tadi bagus, ya, Trisila Weda itu lurus, benar dan jujur. Ini kekuatan yang paling otentik dari rakyat yang disuarakan oleh Pak Ganjar dan Prof Mahfud. Pak, ada Pak, beredar fakta integritas PJ Bupati Sorong bagaimana Pak? Ya diusut saja semuanya. Kan kita menang ini suara rakyat. Kita menang bukan fakta integritas. Pak, ada aktivis mengatakan PJ Gubernur Babel itu dicopot karena tidak mau mendukung Mas Gibran. Udah monitor dan tanggapannya seperti apa Pak? Itu yang perintah lepas-lepas panduk nggak dicopot. Pak, tanggal surat tutup bukunya Gibran itu tanggal berapa berarti Pak? Nanti dilihat pernyataan Pak Rudi Solo. Ya. Pak, nanti malam Pak Ganjar nonton Coldplay nggak nih kira-kira? Ya itu kan semua favorit. Ada yang dapat tiket bisa nonton. Kalau nggak dapat tiket ya nonton lewat sosial media. Pak Ganjar dapat tiket Ya. Gitu ya. Oke Pak, siapa? Oke. Gibran Rakabuming meledek adik iparnya dengan menyinggung usulan pemecatan dari kader PDIP. Momen tersebut terjadi saat cawapres dari Koalisi Indonesia Maju itu menghadiri konsolidasi Kim di Medan, Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023. Dalam acara itu, Wali Kota Medan Bobi Nasution yang juga adik ipar Gibran, turut hadir mendampingi.
Acara itu dihadiri sekitar 1000-an orang yang ingin menyampaikan pesan kepada Gibran. Beberapa kali Gibran melempar guyonan dengan para anak muda di kota Medan. Termasuk saat merespons pembahasan tentang sejumlah anggota HIPMI yang pindah partai. Seorang anggota HIPMI menjelaskan banyak rekan-rekannya yang pindah partai. Namun setelah pindah ada yang mencalonkan diri sebagai kepala desa, bahkan Bupati Labuhan Batu. Ia juga menyinggung soal Bobi Nasution. Menurutnya jika Bobi Nasution mengatakan aman, maka pihak HIPMI lebih dari aman. Kalau Pak Wali bilang aman barang itu. Kalau kami bilang rata barang itu. Artinya kami siap dukung penuh calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo dan Mas Gibran, ujarnya. Menanggapi hal itu, Gibran pun meledek nasib adik iparnya Bobi Nasution yang diusulkan pemecatan oleh DPC PDIP Medan. Di sini jangan sebutkan partainya. Soalnya yang ini sudah dipecat, sambil menunjuk adik iparnya Bobi Nasution. Ucapnya guyonan tersebut kemudian disambut gelak tawa ribuan warga yang menghadiri acara itu. Gibran kemudian mengatakan bahwa dalam kegiatan tersebut ia tidak menyebutkan asal partai. Gak usah disebut dari partai mana. Kita semua teman, jelasnya. Gibran Rakabuming meledek adik iparnya dengan menyinggung usulan pemecatan dari kader PDIP. Momen tersebut terjadi saat cawapres dari Koalisi Indonesia Maju itu menghadiri konsolidasi KIM di Medan pada Sabtu 18 November. Dalam acara itu, Wali Kota Medan Bobi Nasution yang juga adik ipar Gibran turut hadir mendampingi. Acara itu dihadiri sekitar 1000-an orang yang ingin menyampaikan pesan kepada Gibran. Beberapa kali Gibran melempar guyonan dengan para anak muda di kota Medan, termasuk saat merespon pembahasan tentang sejumlah anggota HIPMI yang pindah partai. Seorang anggota HIPMI menjelaskan banyak rekan-rekannya yang pindah partai, namun setelah pindah ada yang mencalonkan diri sebagai kepala desa bahkan Bupati Labuhan Batu. Ia juga menyinggung soal Bobi Nasution. Menurutnya jika Bobi Nasution mengatakan aman, maka pihak HIPMI lebih aman. Menanggapi hal itu, Gibran pun meledek nasib adik iparnya Bobi Nasution yang diusulkan pemecatan oleh DPC PDIP Medan. Guyonan tersebut kemudian disambut gelak tawa ribuan warga yang menghadiri acara itu. Gibran kemudian mengatakan bahwa dalam kegiatan tersebut ia tidak menyebutkan asal partai. Jangan disebutkan partainya. Karena ini sudah dipecat. Kalau saya disebut partainya ya, kita semua teman ya. Iya Pak. Pokoknya nggak apa-apa. Kebetulan juga salah satu owner ini mah tapi di seberang presidennya harus milih. Tidak paksakan mas. Nggak tahu mana dulu seberang mana. nggak mau mas. Oh nanti besok. Kami ini setia mas. Kalau ketua BPD pecat, kalau dipecat ya kami ikut mas. Ini tadi mana? Yo kan yo. Lari. Yo. Oh, di seberang juga. Ya mas. Di seberang juga seberang mas. Kami Di seberang kita sebut satu persatu aja. Siap. Jadi di Labuan Batu mas kemarin waktu ketua umum DPP hadir, alhamdulillah dulu Kades sekarang mencalonkan bupati. Mana Pak Kades? Bupati Labuan Batu. Dari Kades mas kami dapat support dari Mas Bobi maju. Bukan di seberang mana atau seberang mana ya, dukung atau mendukung. Kayak ini saya lihat anak-anak muda semua loh yang maju. Nah, itu urusan dukung-mendukung, urusan belakang. Yang penting kan di pemerintah itu sekarang diisi anak-anak muda. Kami dari merasa bangga karena ada pemimpin keterwakilan anak-anak muda yang insya Allah akan memimpin bangsa ini ke depannya. Kami banyak berharap tangan Mas bisa membawa terutama kami muda-muda ini ke arah yang nggak pun kami sampaikan pasti Mas juga tahu lah Mas kemauan anak muda ini seperti apa.
Mas masih selalu mendoakan dan kami di Sumatera Utara ini solid. All in di bawah kepemimpinan Erwin Bobi Abed Nasution. Satu komando. Berjuang. Mimpi Sumut. Udah jelas Mas barang ya. Kasih rata ini Mas. Ini bakal duduk bareng jadi. Ada saingannya. Ya, kepada teman-teman semua boleh duduk dulu, tertib dulu kita. Jangan disebutkan partainya. Ya, siap. Kali ini udah dipecat. Kalau saya disebut partainya ya. Kita semua teman ya. Iya Pak. Pokoknya nggak apa-apa. Kebetulan juga salah satu owner ini Mas, tapi di seberang presidennya harus milih. Tidak paksakan Mas, nggak tahu Mana dulu seberang mana lagi. nggak mau Mas, oh nanti besok kami ini setia Mas, kalau ketua BPD pecat, kalau dipecat ya kami ikut Mas. Bukan di seberang mana atau seberang mana ya, dukung atau mendukung. Kayak ini saya lihat anak-anak muda semua loh yang maju dalam berlaku. Nah itu urusan dukung mendukung, urusan belakang. Yang penting kan di pemerintahan itu sekarang diisi anak-anak muda. Kami dari merasa bangga karena ada pemimpin keterwakilan anak-anak muda yang insya Allah akan memimpin bangsa ini ke depannya. Kami banyak berharap tangan Mas bisa membawa terutama kami muda-muda ini ke arah yang nggak pun kami sampaikan, pasti Mas juga tahu lah Mas kemauan anak muda ini seperti apa. Ini Mas masih selalu mendoakan dan kami di Sumatera Utara ini solid. All in di bawah kepemimpinan Erwin Bobi Abed Nasution. Satu komando. Berjuang. Mimpi Sumut. Belum ada, belum berlabuh kemana-mana. Mungkin di sebelah ada Mbak Mufia, nanti mengaturnya ke Golkar kayak. Katanya ada kabar diberitahukan kepada para penumpang tujuan stasiun Anas Kabu yang berada di kereta 2 yang membaliknya Saya nggak tahu datang dulu, yang pasti saya dapat suratnya. harap berpindah ke kereta 1 untuk turun di stasiun tujuan. Periksa kembali barang bawaan Anda sebelum meninggalkan kereta. Terima kasih. Kenyataan. Tapi kan dari DPP-nya sendiri juga belum diinformasikan. Makanya saya bilang, ketika saya terima surat, saya dinyatakan tidak apalagi termasuk kategori untuk memenuhi syarat untuk menjadi anggota. Sudah bertemu dengan Ibu Mega setelah adanya surat pengangkatan itu atau belum? Kalau dari DPP-nya sendiri ada komunikasi nggak ke Abang? DPP belum. Baru komunikasi kemarin dengan DPC yang menginformasikan suratnya kan dari DPC. Jadi yang komunikasi dengan DPC pada saat penyerahan suratnya kemarin. Baik, terima kasih. Sudah ada penawaran belum Mas? Apanya? Dari partai-partai lain? Nggak ada, belum tahu. Godaan, rayuan. Katanya PSI Mas. Bisik-bisik. PSI selalu merayu di mana-mana nih. Oke. Ya. Makasih. Surat yang beredar Pak dari PDI itu sikap kita gimana Pak sebenarnya Pak? Sikap kita kayak kemarin, pokoknya jawabannya kalau tentang politik, tentang itu sore ini kita lagi di gedung Dewan, gedungnya
rakyat Kota Medan, ada juga sama Pak Ketua DPR, kita nggak ada bahas itu. Ini kita bahas kepentingan dari masyarakat Kota Pak, Medan. di surat disebutkan ada pelanggaran etik Pak. Apa? Ada pelanggaran etik. Ini bilang nanti itu Pak, jawaban. berarti nanti sore janji lagi ya Pak? Nanti sore Iya, jadi Pak. lagi. Ya. Pak Wali foto. Yang tentang Medan dulu. Apa? Itu lagi. Bagaimana Pak ya? Ya suratnya, pokoknya suratnya baru saya terima tadi malam. Saya sudah terima suratnya tadi malam. Isi suratnya, Ya, tanggapannya terhadap surat itu seperti apa Pak? tanggapannya tentunya terima kasih kepada PD Perjuangan yang sampai dengan hari ini juga mensupport saya di pemerintah Kota Medan, yang mudah-mudahan kedepannya terus mensupport untuk masyarakat, untuk kepentingan masyarakat, kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan yang masing-masing. Pak, tapi kan di dalamnya itu disebutkan Pak, kalau saya Bapak tidak memenuhi syarat lagi sebagai kader PDIP, itu apakah artinya Bapak dipecat atau seperti apa Pak? Waktu yang di dalam surat. Di situ. Pak, ya mungkin dari Bapak gimana? Ya pokoknya terima surat, isinya maknanya yang tanda tangannya Pak Ketua tadi juga ada di sini, yang maknanya seperti apa, ada ketua ASIM di situ. Nah, Pak, kalau koordinasi Bapak dengan DPG seperti apa? Bapak koordinasi dengan DPG seperti apa? Pak Bobi. Ikut. Sekjen PDIP Hasto Kristianto berbicara soal usulan pemecatan Gibran dan Bobi Nasution dari PDIP. Hasto membenarkan DPC PDIP Solo telah melayangkan surat usulan pemberhentian Gibran sebagai kader. Hasto menuturkan surat usulan itu substansinya tidak jauh berbeda dari surat yang diajukan oleh DPC PDIP Medan terhadap Wali Kota Medan Bobi Nasution. Bobi sebelumnya juga diusulkan ke DPP PDIP untuk diberhentikan lantaran sikap politiknya yang memilih berseberangan dengan partai berlambang banteng ini. Ia memilih mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden, padahal PDIP sudah memutuskan untuk mengusung Ganjar Pranowo. Hasto kemudian memilih untuk enggan berkomentar banyak soal Bobi dan Gibran karena sudah tutup buku. Itu sudah semua tutup buku, yang penting pemenangan Pak Ganjar Pranowo Mahfud dengan penuh keyakinan. Kenapa sudah Gibran Pak Gibran? Ya, Kenapa beda semua. dengan Pak Gibran? Mas Gibran juga sama, sudah tutup buku, surat sudah diberikan, DPC sama isinya. Yang beda hanya tanggal dan yang tanda tangan, tapi substansinya sama, ya. Penegasannya udah dipecat berarti? Ya, penegasannya adalah seluruhnya berkonsentrasi pada pemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud dengan angka 3, dengan nomor 3, yang bahasanya tadi bagus, ya, Trisila Weda itu lurus, benar, dan jujur. Ini kekuatan yang paling otentik dari rakyat yang disuarakan oleh Pak Ganjar dan Prof Mahfud. Pak, ada Beredar fakta integritas PJ Bupati Sorong bagaimana Pak? Ya diusut saja semuanya. Kan kita menang ini suara rakyat. Kita menang bukan fakta integritas. Pak, ada aktivis mengatakan PJ Gubernur Babel itu dicopot karena tidak mau mendukung Mas Gibran. Udah monitor dan tanggapannya seperti apa Pak? Itu yang perintah lepas-lepas spanduk nggak dicopot. Pak, tanggal surat tutup bukunya Gibran itu tanggal berapa berarti Pak? Nanti dilihat pernyataan Pak Rudi Solo. Ya. Pak, nanti malam Pak Ganjar nonton Coldplay nggak nih kira-kira? Ya itu kan semua favorit. Ada yang dapat tiket bisa nonton. Kalau nggak dapat tiket ya nonton lewat sosial media. Pak Ganjar dapat Ya, Pak. gitu ya. Oke Pak, siapa? Oke. Gibran Rakabuming meledek adik iparnya dengan menyinggung usulan pemecatan dari kader PDIP. Momen tersebut terjadi saat cawapres dari Koalisi Indonesia Maju itu menghadiri konsolidasi Kim di Medan, Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023. Dalam acara itu, Wali Kota Medan Bobi Nasution yang juga adik ipar Gibran, turut hadir mendampingi. Acara itu dihadiri sekitar 1000-an orang yang ingin menyampaikan pesan kepada Gibran. Beberapa kali Gibran melempar guyonan dengan para anak muda di Kota Medan.
termasuk saat merespons pembahasan tentang sejumlah anggota HIPMI yang pindah partai. Seorang anggota HIPMI menjelaskan banyak rekan-rekannya yang pindah partai. Namun setelah pindah ada yang mencalonkan diri sebagai kepala desa, bahkan Bupati Labuhan Batu. Ia juga menyinggung soal Bobi Nasution. Menurutnya jika Bobi Nasution mengatakan aman, maka pihak HIPMI lebih dari aman. Kalau Pak Wali bilang aman barang itu, kalau kami bilang rata barang itu, artinya kami siap dukung penuh calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo dan Mas Gibran, ujarnya. Menanggapi hal itu, Gibran pun meledek nasib adik iparnya Bobi Nasution yang diusulkan pemecatan oleh DPC PDIP Medan. Di sini jangan sebutkan partainya, soalnya yang ini sudah dipecat, sambil menunjuk adik iparnya Bobi Nasution. Ucapnya guyonan tersebut kemudian disambut gelak tawa ribuan warga yang menghadiri acara itu. Gibran kemudian mengatakan bahwa dalam kegiatan tersebut ia tidak menyebutkan asal partai. Gak usah disebut dari partai mana. Kita semua teman, jelasnya. Gibran Rakabuming meledek adik iparnya dengan menyinggung usulan pemecatan dari kader PDIP. Momen tersebut terjadi saat cawapres dari Koalisi Indonesia Maju itu menghadiri konsolidasi KIM di Medan pada Sabtu 18 November. Dalam acara itu, Wali Kota Medan Bobi Nasution yang juga adik ipar Gibran turut hadir mendampingi. Acara itu dihadiri sekitar 1000-an orang yang ingin menyampaikan pesan kepada Gibran. Beberapa kali Gibran melempar guyonan dengan para anak muda di kota Medan, termasuk saat merespon pembahasan tentang sejumlah anggota HIPMI yang pindah partai. Seorang anggota HIPMI menjelaskan banyak rekan-rekannya yang pindah partai, namun setelah pindah ada yang mencalonkan diri sebagai kepala desa bahkan Bupati Labuhan Batu. Ia juga menyinggung soal Bobi Nasution. Menurutnya jika Bobi Nasution mengatakan aman, maka pihak HIPMI lebih aman. Menanggapi hal itu, Gibran pun meledek nasib adik iparnya Bobi Nasution yang diusulkan pemecatan oleh DPC PDIP Medan. Guyonan tersebut kemudian disambut gelak tawa ribuan warga yang menghadiri acara itu. Gibran kemudian mengatakan bahwa dalam kegiatan tersebut ia tidak menyebutkan asal partai. Jangan disebutkan partainya. Dan ini sudah dipecat. Kalau saya disebut partainya ya, kita semua teman ya. Iya Pak. Pokoknya nggak apa-apa. Kebetulan sudah salah satu owner ini mas, tapi di seberang presidennya resmi. Tidak paksakan mas. Nggak tahu Mana dulu seberang mana lagi? nggak oh mas. Oh nanti besok. Kami ini setia mas. Kalau ketua BPD pecat, kalau dipecat ya kami ikut mas. Ini tadi mana? Yo kan yo. Lari. Yo kan yo. Oh, di seberang juga. Ya mas, di seberang juga seberang mas. Oke. Di seberang kita sebut satu persatu aja. Siap. Jadi di Labuan Batu mas kemarin waktu ketua umum DPP hadir, alhamdulillah dulu Kades sekarang mencalonkan bupati. Mana Pak Kades? Bupati Labuan Batu. Maju mas. Jadi Kades mas kami dapat support dari Mas Bobi maju mas. Bukan di seberang mana atau seberang mana ya, dukung atau mendukung. Kayak ini saya lihat anak-anak muda semua loh yang maju. Nah, itu urusan dukung-mendukung, urusan belakang. Yang penting kan di pemerintahan itu sekarang diisi anak-anak muda. Kami dari merasa bangga karena ada pemimpin keterwakilan anak-anak muda yang insya Allah akan memimpin bangsa ini ke depannya. Kami banyak berharap tangan Mas bisa membawa beberapa muda-muda ini ke arah yang nggak pun kami sampaikan, pasti Mas juga tahu lah Mas kemauan anak muda ini seperti apa. Ini Mas masih selalu mendoakan dan kami di Sumatera Utara ini solid, all in, di bawah kepemimpinan
pimpinan yaitu Bobi Abed Nasution. 1 komando. Berjuang. Impi Sumut. Jelas sekarang ya. Kasih rata ini mas. Ini bakal duduk bareng jadi. Ada saingannya. Ya, kepada teman-teman semua boleh duduk dulu, tertib dulu, kita Jangan disebutkan partainya. Ya, siap. Yang ini udah dipecat. Gak usah disebut partainya ya. Kita semua teman ya. Iya, Pak. Pokoknya nggak apa-apa. Kebetulan juga salah satu owner ini mas, tapi di seberang presidennya harus milih. Tidak paksakan mas, nggak tahu Mana dulu seberang mana lagi. nggak mau mas, pokoknya nanti besok kami ini setia mas. Kalau ketua BPD pecat, kalau dipecat ya kami ikut mas. Bukan di seberang mana atau seberang mana ya, dukung atau mendukung. Kayak ini saya lihat anak-anak muda semua loh yang maju dalam berapa. Nah itu urusan dukung mendukung, urusan belakang. Yang penting kan di pemerintahan itu sekarang diisi anak-anak muda. Kami dari merasa bangga karena ada pemimpin keterwakilan anak-anak muda yang insya Allah akan memimpin bangsa ini ke depannya. Kami banyak berharap tangan mas bisa membawa terutama muda-muda ini ke arah yang nggak pun kami sampaikan, pasti mas juga tahu lah mas kemauan anak muda ini sudah kita. Ini mas masih selalu mendoakan dan kami di Sumatera Utara ini solid, all in di bawah kepemimpinan yaitu Bobi Abed Nasution. 1 komando. Berjuang. Impi Sumut. Belum ada, belum berlabuh kemana-mana. Mungkin di sebelah ada Pak Mufia, nanti mengatnya ke Golkar kayak. Katanya ada kabar diberitahukan kepada para penumpang tujuan stasiun Aras Kabu yang berada di kereta 2 Kemarin, saya nggak tahu datang dulu, yang pasti saya dapat suratnya. harap berpindah ke kereta 1 untuk turun di stasiun tujuan. Periksa kembali barang bawaan Anda sebelum meninggalkan kereta. Terima kasih. Kenyataan. Tapi kan dari DPP-nya sendiri juga belum diinformasikan mas. Kemarin saya bilang, ketika saya terima surat, saya dinyatakan tidak apalagi termasuk kategori untuk memenuhi syarat untuk menjadi anggota. Sudah bertemu dengan Ibu Mega setelah adanya surat pemecatan itu atau belum? Kalau dari DPP-nya sendiri ada komunikasi nggak ke abang? DPP belum. Baru komunikasi kemarin dengan DPC yang menginformasikan suratnya kan dari DPC. Jadi yang komunikasi dengan DPC pada saat penyerahan surat kemarin. Baik, terima kasih. Sudah ada penawaran belum mas? Apanya? Dari partai-partai lain? Nggak ada, belum tahu. Godaan, rayuan. Katanya PSI mas, bisik-bisik. PSI selalu merayu di mana-mana. Oke. Terima kasih. Surat yang beredar Pak dari PDI itu sikap kita gimana Pak sebenarnya Pak? Sikap kita kayak kemarin, pokoknya jawabannya kalau tentang politik, tentang itu sore ini kita lagi di gedung Dewan, gedungnya rakyat Kota Medan, ada juga sama Pak Ketua DPR, kita nggak ada bahas itu, ini kita bahas
kepentingan dari masyarakat Kota Pak, di Medan. surat disebutkan ada pelanggaran etik Pak. Apa? Ada pelanggaran etik. Ini bilang nanti itu Pak, jawaban. berarti nanti sore janji lagi ya Pak? Nanti sore Iya jadi Pak. lagi. Ya. Ulang lagi Pak. Yang tentang Medan dulu. Apa? Itu lagi. Bagaimana Pak ya? Ya suratnya, pokoknya suratnya baru saya terima tadi malam. Saya sudah terima suratnya tadi malam. Isi suratnya, Ya, tanggapannya terhadap surat itu seperti apa Pak? tanggapannya tentunya terima kasih kepada PD Perjuangan yang sampai dengan hari ini juga mensupport saya di pemerintah Kota Medan, yang mudah-mudahan kedepannya terus mensupport untuk masyarakat, untuk kepentingan masyarakat, kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan yang masing-masing. Oke. Pak, tapi kan di dalamnya itu disebutkan Pak, kalau misalnya Bapak tidak memenuhi syarat lagi sebagai kader PDIP, itu apakah artinya Bapak dipecat atau seperti apa Pak? Waktu yang di Ketua Hasim di situ. Pak, ya mungkin dari Bapak gimana? Ya pokoknya terima surat, isinya maknanya, yang tanda tangannya Pak Ketua tadi juga ada sini, yang maknanya seperti apa, ada Ketua Hasim di situ. Nah, Pak, kalau koordinasi Bapak dengan DPG seperti apa? Bapak koordinasi dengan DPG seperti apa? Pak Bobi. Ikut. Sekjen PDIP Hasto Kristianto berbicara soal usulan pemecatan Gibran dan Bobi Nasution dari PDIP. Hasto membenarkan DPC PDIP Solo telah melayangkan surat usulan pemberhentian Gibran sebagai kader. Hasto menuturkan surat usulan itu substansinya tidak jauh berbeda dari surat yang diajukan oleh DPC PDIP Medan terhadap Wali Kota Medan Bobi Nasution. Bobi sebelumnya juga diusulkan ke DPP PDIP untuk diberhentikan lantaran sikap politiknya yang memilih berseberangan dengan partai berlambang banteng ini. Ia memilih mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden, padahal PDIP sudah memutuskan untuk mengusung Ganjar Pranowo. Hasto kemudian memilih untuk enggan berkomentar banyak soal Bobi dan Gibran karena sudah tutup buku. Itu sudah semua tutup buku, yang penting pemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud dengan penuh keyakinan. Kenapa sudah Gibran Pak? Gibran? Ya, Kenapa beda semua. dengan Pak Gibran? Mas Gibran juga sama, sudah tutup buku, surat sudah diberikan, DPC sama isinya. Yang beda hanya tanggal dan yang tanda tangan, tapi substansinya sama, ya. Penegasannya udah dipecat berarti? Ya, penegasannya adalah seluruhnya berkonsentrasi pada pemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud dengan angka 3, dengan nomor 3, yang bahasanya tadi bagus, ya, Trisila Weda itu lurus, benar, dan jujur. Ini kekuatan yang paling otentik dari rakyat yang disuarakan oleh Pak Ganjar dan Prof Mahfud. Pak, ada Keberadaan Fakta Integritas PJ Bupati Sorong bagaimana Pak? Ya diusut saja semuanya. Kan kita menang ini suara rakyat. Kita menang bukan fakta integritas. Pak, ada aktivis mengatakan PJ Gubernur Babel itu dicopot karena tidak mau mendukung Mas Gibran. Udah monitor dan tanggapannya seperti apa Pak? Itu yang perintah lepas-lepas panduk nggak dicopot. Pak, tanggal surat tutup bukunya Gibran itu tanggal berapa berarti Pak? Nanti dilihat pernyataan Pak Rudi Solo. Ya. Pak, nanti malam Pak Ganjar nonton Fish Coldplay nggak nih kira-kira? Ya itu kan semua favorit. Ada yang dapat tiket bisa nonton. Kalau nggak dapat tiket ya nonton lewat sosial media. Pak Ganjar dapat tiket nggak? Ya. Gitu ya. Oke Pak, siapa? Oke. Gibran Rakabuming meledek adik iparnya dengan menyinggung usulan pemecatan dari kader PDIP. Momen tersebut terjadi saat cawapres dari Koalisi Indonesia Maju itu menghadiri konsolidasi Kim di Medan, Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023. Dalam acara itu, Wali Kota Medan Bobi Nasution yang juga adik ipar Gibran, turut hadir mendampingi. Acara itu dihadiri sekitar 1000-an orang yang ingin menyampaikan pesan kepada Gibran. Beberapa kali Gibran melempar guyonan dengan para anak muda di Kota Medan. Termasuk saat merespons pembahasan tentang sejumlah anggota HIPMI yang pindah partai. Seorang anggota HIPMI menjelaskan banyak rekan-rekannya yang pindah partai.
Namun setelah pindah ada yang mencalonkan diri sebagai kepala desa, bahkan Bupati Labuhan Batu. Ia juga menyinggung soal Bobi Nasution. Menurutnya jika Bobi Nasution mengatakan aman, maka pihak HIPMI lebih dari aman. Kalau Pak Wali bilang aman barang itu, kalau kami bilang rata barang itu, artinya kami siap dukung penuh calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo dan Mas Gibran, ujarnya. Menanggapi hal itu, Gibran pun meledek nasib adik iparnya Bobi Nasution yang diusulkan pemecatan oleh DPC PDIP Medan. Di sini jangan sebutkan partainya, soalnya yang ini sudah dipecat, sambil menunjuk adik iparnya Bobi Nasution. Ucapnya guyonan tersebut kemudian disambut gelak tawa ribuan warga yang menghadiri acara itu. Gibran kemudian mengatakan bahwa dalam kegiatan tersebut ia tidak menyebutkan asal partai. Gak usah disebut dari partai mana. Kita semua teman, jelasnya. Gibran Rakabuming meledek adik iparnya dengan menyinggung usulan pemecatan dari kader PDIP. Momen tersebut terjadi saat cawapres dari Koalisi Indonesia Maju itu menghadiri konsolidasi KIM di Medan pada Sabtu 18 November. Dalam acara itu, Wali Kota Medan Bobi Nasution yang juga adik ipar Gibran turut hadir mendampingi. Acara itu dihadiri sekitar 1000-an orang yang ingin menyampaikan pesan kepada Gibran. Beberapa kali Gibran melempar guyonan dengan para anak muda di kota Medan, termasuk saat merespon pembahasan tentang sejumlah anggota HIPMI yang pindah partai. Seorang anggota HIPMI menjelaskan banyak rekan-rekannya yang pindah partai, namun setelah pindah ada yang mencalonkan diri sebagai kepala desa bahkan Bupati Labuhan Batu. Ia juga menyinggung soal Bobi Nasution. Menurutnya jika Bobi Nasution mengatakan aman, maka pihak HIPMI lebih aman. Menanggapi hal itu, Gibran pun meledek nasib adik iparnya Bobi Nasution yang diusulkan pemecatan oleh DPC PDIP Medan. Guyonan tersebut kemudian disambut gelak tawa ribuan warga yang menghadiri acara itu. Gibran kemudian mengatakan bahwa dalam kegiatan tersebut ia tidak menyebutkan asal partai. Jangan disebutkan partainya. Yang ini udah dipecat. Disebut partainya ya. Kita semua teman ya. Iya Pak. Pokoknya nggak apa-apa. Kebetulan juga salah satu owner ini mah tapi di seberang presidennya resmi. Tidak paksakan mas. Nggak tahu mana dulu seberang mana. Nggak mau mas. Oh nanti besok. Kami ini setia mas. Kalau ketua BPD pecat, kalau dipecat ya kami ikut mas. Ini tadi mana? Yo. Di seberang juga. Ya mas, di seberang juga seberang mas. Di seberang kita sebut satu persatu aja. Siap. Jadi di Labuan Batu mas kemarin waktu ketua umum DPP hadir, alhamdulillah dulu Kades sekarang mencalonkan bupati. Mana Pak Kades? Bupati Labuan Batu maju mas. Jadi Kades mas kami dapat support dari Mas Bobi maju mas. Bukan di seberang mana atau seberang mana ya, dukung atau mendukung. Kayak ini saya lihat anak-anak muda semua yang maju. Nah itu urusan dukung-mendukung, urusan belakang. Yang penting kan di pemerintahan itu sekarang diisi anak-anak muda. Kami dari merasa bangga karena ada pemimpin keterwakilan anak-anak muda yang insya Allah akan memimpin bangsa ini ke depannya. Kami banyak berharap tangan Mas bisa membawa terutama kami muda-muda ini ke arah yang gak pun kami sampaikan pasti Mas juga tahu lah kemauan anak muda ini seperti apa. Ini Mas masih selalu mendoakan dan kami di Sumatera Utara ini solid, all in, di bawah kepemimpinan yaitu Bobi Abed Nasution. Satu komando. Berjuang.
Udah jelas mas barangnya. Kasih rata ini mas. Ini bakal duduk bareng jadi. Ada saingannya. Ya, kepada teman-teman semua boleh duduk dulu, tertib dulu, kita Jangan disebutkan partainya. Ya siap. Yang ini udah dipecat. Gak usah disebut partainya ya. Kita semua teman ya. Iya Pak. Pokoknya nggak apa-apa. Kebetulan juga salah satu owner ini mas, tapi di seberang presidennya harus milih. Tidak paksakan mas. Nggak tahu mana dulu seberang mana. Nggak mau mas. Oh nanti besok. Kami ini setia mas. Kalau ketua BPD pecat, kalau dipecat ya kami ikut mas. Bukan di seberang mana atau seberang mana ya, dukung atau mendukung. Kayak ini saya lihat anak-anak muda semua loh yang maju dalam berapa. Nah itu urusan dukung mendukung urusan belakang. Yang penting kan di pemerintahan itu sekarang diisi anak-anak muda. Kami dari merasa bangga karena ada pemimpin keterwakilan anak-anak muda yang insya Allah akan memimpin bangsa ini ke depannya. Kami banyak berharap tangan Mas bisa membawa terutama kami muda-muda ini ke arah yang nggak pun kami sampaikan, pasti Mas juga tahu lah Mas kemauan anak muda ini seperti apa. Intinya Mas masih selalu mendoakan dan kami di Sumatera Utara ini solid, all in di bawah kepemimpinan yaitu Bobi Abed Nasution, satu komando. Berjuang, Impi Sumut. Belum ada, belum berlabuh kemana-mana. Mungkin di sebelah ada Pak Mufia, masih berarti ke Golkar ya. katanya ada kabar diberitahukan kepada para penumpang tujuan stasiun Paras Kabu yang berada di kereta 2 Kemarin, saya nggak tahu datang belum, yang pasti saya dapat suratnya. harap berpindah ke kereta 1 untuk turun di stasiun tujuan. Periksa kembali barang bawaan Anda sebelum meninggalkan kereta. Terima kasih. Kenyataan. Tapi kan dari DPP-nya sendiri juga belum diinformasikan mas. Kemarin tadi saya bilang, yang saya terima surat, saya dinyatakan tidak apalagi termasuk kategori untuk memenuhi syarat untuk menjadi anggota. Sudah bertemu dengan Ibu Mega setelah adanya surat pengangkatan itu atau belum? Kalau dari DPP-nya sendiri ada komunikasi nggak ke abang? DPP belum, baru komunikasi kemarin dengan DPC yang menginformasikan suratnya kan dari DPC. Jadi yang komunikasi dengan DPC pada saat penyerahan surat kemarin. Sudah ada penawaran belum mas? Apanya? dari partai-partai lain? Nggak ada, belum tahu. Godaan, rayuan? Katanya PSI mas. Bisik-bisik. PSI selalu merayu di mana-mana nih. Oke. Ya. Makasih. Boleh sedikit mengoleh. Udah. Boleh sedikit mengoleh. Udah. Ketika surat yang beredar Pak dari PDI itu sikap kita gimana Pak sebenarnya Pak? Sikap kita kayak kemarin, pokoknya jawabannya kalau tentang politik, tentang itu sore ini kita lagi di gedung Dewan, gedungnya rakyat Kota Medan, ada juga sama Pak Ketua DPR, kita nggak ada bahas itu. Ini kita bahas kepentingan dari masyarakat Kota Medan. Pak, di surat disebutkan ada pelanggaran etik Pak. Apa? Ini bilang nanti itu Pak jawaban. berarti nanti sore janji lagi ya Pak? Nanti sore Iya janji Pak. lagi. Ya. Pak Wali. Yang tentang Medan dulu.
Apa? Itu lagi. Bagaimana Pak ya? Ya suratnya, pokoknya suratnya baru saya terima tadi malam. Saya sudah terima suratnya tadi malam. Isi suratnya. Ya, tanggapannya terhadap surat itu seperti apa Pak? Tanggapannya, tentunya terima kasih kepada PD Perjuangan yang sampai dengan hari ini juga mensupport saya di pemerintah Kota Medan, yang mudah-mudahan kedepannya terus mensupport untuk masyarakat, untuk kepentingan masyarakat, kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan yang masing-masing. Tapi kan di dalamnya itu disebutkan Pak, kalau misalnya Bapak tidak memenuhi syarat lagi sebagai kader PDIP, itu apakah artinya Bapak dipecat atau seperti apa Pak? Waktu yang Hasim di situ. Pak, ya mungkin dari Bapak gimana? Ya pokoknya terima surat, isinya maknanya yang tanda tangannya Pak Luar, Pak ini, yang maknanya seperti apa? Ada ketua Hasim di situ. Nah, Pak, kalau koordinasi Bapak dengan DPG seperti apa? Bapak koordinasi dengan DPG seperti apa? Pak Bobi. Ikut. Sekjen PDIP Hasto Kristianto berbicara soal usulan pemecatan Gibran dan Bobi Nasution dari PDIP. Hasto membenarkan DPC PDIP Solo telah melayangkan surat usulan pemberhentian Gibran sebagai kader. Hasto menuturkan surat usulan itu substansinya tidak jauh berbeda dari surat yang diajukan oleh DPC PDIP Medan terhadap Wali Kota Medan Bobi Nasution. Bobi sebelumnya juga diusulkan ke DPP PDIP untuk diberhentikan lantaran sikap politiknya yang memilih berseberangan dengan partai berlambang banteng ini. Ia memilih mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden, padahal PDIP sudah memutuskan untuk mengusung Ganjar Pranowo. Hasto kemudian memilih untuk enggan berkomentar banyak soal Bobi dan Gibran karena sudah tutup buku. Itu sudah semua tutup buku, yang penting pemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud dengan penuh keyakinan. Kenapa sudah Gibran Pak Gibran? Ya, Kenapa beda semua. dengan Pak Gibran? Mas Gibran juga sama, sudah tutup buku, surat sudah diberikan, DPC sama isinya. Yang beda hanya tanggal dan yang tanda tangan, tapi substansinya sama. Ya. Penegasannya udah dipecat berarti? Ya, penegasannya adalah seluruhnya berkonsentrasi pada pemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud dengan angka 3. Dengan nomor 3 yang bahasanya tadi bagus ya, Trisila Weda itu lurus, benar dan jujur. Ini kekuatan yang paling otentik dari rakyat yang disuarakan oleh Pak Ganjar dan Prof Mahfud. Pak, ada beredar fakta integritas PJ Bupati Sorong bagaimana Pak? Ya diusut saja semuanya. Kan kita menang ini suara rakyat. Kita menang bukan fakta integritas. Pak, ada aktivis mengatakan PJ Gubernur Babel itu dicopot karena tidak mau mendukung Mas Gibran. Udah monitor dan tanggapannya seperti apa, Pak? Itu yang perintah lepas-lepas panduk nggak dicopot. Pak, tanggal surat tutup bukunya Gibran itu tanggal berapa berarti Pak? Nanti dilihat pernyataan Pak Rudi Solo. Ya. Pak, nanti malam Pak Ganjar nonton Chris Coldplay nggak nih kira-kira? Ya itu kan semua favorit. Ada yang dapat tiket bisa nonton, kalau nggak dapat tiket ya nonton lewat sosial media. Pak Ganjar dapat tiket nggak? Ya, gitu ya. Oke Pak, siapa? Oke. Gibran Rakabuming meledek adik iparnya dengan menyinggung usulan pemecatan dari kader PDIP. Momen tersebut terjadi saat cawapres dari Koalisi Indonesia Maju itu menghadiri konsolidasi Kim di Medan, Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023. Dalam acara itu, Wali Kota Medan Bobi Nasution yang juga adik ipar Gibran, turut hadir mendampingi. Acara itu dihadiri sekitar 1000-an orang yang ingin menyampaikan pesan kepada Gibran. Beberapa kali Gibran melempar guyonan dengan para anak muda di Kota Medan. Termasuk saat merespons pembahasan tentang sejumlah anggota HIPMI yang pindah partai. Seorang anggota HIPMI menjelaskan banyak rekan-rekannya yang pindah partai. Namun setelah pindah ada yang mencalonkan diri sebagai kepala desa, bahkan Bupati Labuhan Batu. Ia juga menyinggung soal Bobi Nasution. Menurutnya jika Bobi Nasution mengatakan aman, maka pihak HIPMI lebih dari aman. Kalau Pak Wali bilang aman barang itu. Kalau kami bilang rata barang itu.
Artinya kami siap dukung penuh calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo dan Mas Gibran, ujarnya. Menanggapi hal itu, Gibran pun meledek nasib adik iparnya Bobi Nasution yang diusulkan pemecatan oleh DPC PDIP Medan. Di sini jangan sebutkan partainya. Soalnya yang ini sudah dipecat, sambil menunjuk adik iparnya Bobi Nasution. Ucapnya guyonan tersebut kemudian disambut gelak tawa ribuan warga yang menghadiri acara itu. Gibran kemudian mengatakan bahwa dalam kegiatan tersebut ia tidak menyebutkan asal partai. Gak usah disebut dari partai mana. Kita semua teman, jelasnya. Gibran Rakabuming meledek adik iparnya dengan menyinggung usulan pemecatan dari kader PDIP. Momen tersebut terjadi saat cawapres dari Koalisi Indonesia Maju itu menghadiri konsolidasi KIM di Medan pada Sabtu 18 November. Dalam acara itu, Wali Kota Medan Bobi Nasution yang juga adik ipar Gibran turut hadir mendampingi. Acara itu dihadiri sekitar 1000-an orang yang ingin menyampaikan pesan kepada Gibran. Beberapa kali Gibran melempar guyonan dengan para anak muda di kota Medan, termasuk saat merespon pembahasan tentang sejumlah anggota HIPMI yang pindah partai. Seorang anggota HIPMI menjelaskan banyak rekan-rekannya yang pindah partai, namun setelah pindah ada yang mencalonkan diri sebagai kepala desa bahkan Bupati Labuhan Batu. Ia juga menyinggung soal Bobi Nasution. Menurutnya jika Bobi Nasution mengatakan aman, maka pihak HIPMI lebih aman. Menanggapi hal itu, Gibran pun meledek nasib adik iparnya Bobi Nasution yang diusulkan pemecatan oleh DPC PDIP Medan. Guyonan tersebut kemudian disambut gelak tawa ribuan warga yang menghadiri acara itu. Gibran kemudian mengatakan bahwa dalam kegiatan tersebut ia tidak menyebutkan asal partai. Jangan disebutkan partainya. Karena ini sudah dipecat. Disebut partainya ya. Kita semua teman ya. Iya Pak. Pokoknya nggak apa-apa. Kebetulan juga salah satu owner ini mas tapi di seberang presidennya harus milih. Tidak paksakan mas. Nggak mau mana dulu seberang mana lagi. Nggak mau mas. Oh nanti besok. Kami ini setia mas. Kalau ketua BPD pecat, kalau dipecat ya kami ikut mas. Ini tadi mana? Lari. Oh, di seberang juga. Ya mas, di seberang juga seberang mas. Tapi di seberang kita sebut satu persatu aja. Siap. Jadi di Labuan Batu mas kemarin waktu ketua umum BPP hadir, alhamdulillah dulu Kades sekarang mencalonkan bupati. Pak Kades bupati Labuan Batu maju mas. Dari Kades mas kami dapat support dari Mas Bobi maju mas. Bukan di seberang mana atau seberang mana ya, dukung atau mendukung. Kayak ini saya lihat anak-anak muda semua yang maju. Ya, nah itu urusan dukung mendukung, urusan belakang. Yang penting kan di pemerintahan itu sekarang diisi anak-anak muda. Kami dari merasa bangga karena ada pemimpin keterwakilan anak-anak muda yang insya Allah akan memimpin bangsa ini ke depannya. Kami banyak berharap tangan Mas bisa membawa terutama kami muda-muda ini ke arah yang nggak pun kami sampaikan pasti Mas juga tahu lah Mas kemauan anak muda ini seperti apa. Ini Mas masih selalu mendoakan dan kami di Sumatera Utara ini solid, all in di bawah kepemimpinan yaitu Bobi Abed Nasution. Satu komando. Berjuang. Mimpi Sumut. Udah jelas mas barang kasih rata ini mas. Mas.
Ini bakal duduk bareng jadi. Ada saingannya. Ya, kepada teman-teman semua boleh duduk dulu, tertib dulu kita. Jangan disebutkan partainya. Ya, siap. Karena ini udah dipecat. Gak usah disebut partainya ya. Kita semua teman ya. Iya, Pak. Pokoknya nggak apa-apa kan. Kebetulan juga salah satu owner ini mas anak ini. Tapi di seberang presidennya resmi. Tidak paksakan mas. Nggak tahu mana tuh seberang mana lagi. Nggak mau mas. Oh nanti besok. Kami ini setia mas. Kalau ketua BPD pecat, kalau dipecat ya kami ikut mas. Bukan di seberang mana atau seberang mana ya, dukung atau mendukung. Kayak ini saya lihat anak-anak muda semua loh yang maju dalam mendukung. Nah itu urusan dukung-mendukung, urusan belakang. Yang penting kan di pemerintahan itu sekarang diisi anak-anak muda. Kami dari merasa bangga karena ada pemimpin keterwakilan anak-anak muda yang insya Allah akan memimpin bangsa ini ke depannya. Kami banyak berharap tangan mas bisa membawa beberapa kami muda-muda ini ke arah yang gak pun kami sampaikan, pasti mas juga tahu lah mas kemauan anak muda ini seperti apa. Jadi mas masih selalu mendoakan dan kami di Sumatera Utara ini solid, all in, di bawah kepemimpinan Ketum Bobi Abed Nasution. Satu komando. Berjuang. Mimpi Sumut. Belum ada, belum berlabuh kemana-mana. Mungkin di sebelah ada Mbak Mufia, nanti mengatnya ke Golkar ya. Katanya ada kabar diberitahukan kepada para penumpang tujuan stasiun Aras Kabu yang berada di kereta 2 Dan saya nggak tahu datang belum, yang pasti saya dapat suratnya. harap berpindah ke kereta 1 untuk turun di stasiun tujuan. Periksa kembali barang bawaan Anda sebelum meninggalkan kereta. Terima kasih. Kenyataan. Tapi kan dari DPP-nya sendiri juga belum diinformasikan mas. Kemarin tadi saya bilang, kalau saya terima surat, saya dinyatakan tidak apalagi termasuk kategori untuk memenuhi syarat untuk menjadi anggota. Sudah bertemu dengan Ibu Mega setelah adanya surat pemecatan itu atau belum? Kalau dari DPP-nya sendiri ada komunikasi nggak ke abang? DPP belum. Baru komunikasi kemarin dengan DPC yang menginformasikan suratnya kan dari DPC. Jadi yang komunikasi dengan DPC pada saat penyerahan surat kemarin. Baik, terima kasih. Sudah ada penawaran belum mas? Apanya? Dari partai-partai lain? Nggak ada, belum tahu. Godaan, rayuan. Katanya PSI mas. Bisik-bisik. PSI selalu merayu di mana-mana nih. Oke. Terima kasih. Surat yang beredar Pak dari PDI itu sikap kita gimana Pak sebenarnya Pak? Sikap kita